Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan firman Allah di dalam satu hadis qudsi yang artinya, aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenali, lalu aku ciptakan makhluk agar aku dikenali. Ini maksudnya, dia sangat-sangatlah boleh dikenali di dalam dunia ini melalui segala sifat-sifat, asma dan perbuatannya. Tetapi untuk melihat dan mengenali zatnya sendiri hanyalah akan bisa terjadi di akhirat saja. Maka di sanalah melihat Allah Subhanahu wa taala dengan secara jelas dan terang, sebagaimana yang dia kehendaki, dan yang melihatnya itu adalah mata hati. Dalam Quran surah Al-Qiyamah, yang artinya beberapa wajah pada hari itu berseri-seri kepada Tuhannya mereka melihat. Para ulama tauhid yang terdahulu telah menyimpulkan bahwa awwaluddin ma'rifatullah, yang maksudnya permulaan agama itu ialah mengenal Allah. Ketika berjalan, berbaring, bangun dan duduk, berwudu ataupun tidak, setiap waktu dan keadaan hendaklah tetap tekun berzikir, sehingga amalan zikir itu menjadi sifat yang tertanam dalam hati agar dapat menghasilkan penyucian batin dan menghasilkan tawajjuh hati dan hadir hati terhadap Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nisa ayat 103, yang artinya, kemudian apabila kamu selesai mengerjakan sholat, hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah sewaktu kamu berdiri atau duduk dan sewaktu kamu berbaring, untuk menjadi hamba Allah yang senantiasa taat dan mengingatinya setiap saat serta setiap keadaan. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Tuhanku, maksudku hanyalah Engkau dan keredaanmu yang aku harapkan. Tawajuhkan diri terhadap hati, dan hati bertawajuh kepada Allah Ta'ala. Ini adalah hukum qalbi, senantiasa muraqabah dengan menggambarkan limpahan rahmat dari Allah Ta'ala jatuh ke hati kita. A'tini mahabbataka wa ma'rifataka, karuniakanlah cinta dan marifatmu. Taraktu ad-dunya wal akhirah, laka a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Telah kulipaskan dunia dan akhirat karena engkau, karuniakanlah cinta dan ma'rifatmu. Banyak yang mencari aku, namun jarang yang bertemu. Ini karena aku berada jauh di dalam rasa, yaitu di alam rasa yang mendalam. Lalu di manakah aku itu berada? Kalau ada yang mencari aku, maka katakanlah, jawablah, aku ada. Aku lebih dekat dari urat lehermu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bila kita telah berdiri, tetapkan pandangan kita pada zat Allah semata, pada diri yang empunya diri yang tajalli. Bila kita telah berbaring, tetapkan pandangan kita pada sifat Allah semata, pada sifat diri. Bila kita telah bangun, tetapkan pandangan kita pada asma Allah semata, pada asma diri. Bila kita telah duduk, tetapkan pandangan kita pada af'al Allah semata, pada perbuatan diri. Firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surah Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Maka tujuan utama kita diciptakan itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang baik, bukanlah menjadi hamba nafsu, hamba dunia, hamba manusia, hamba berhala dan sebagainya. Dan kita juga
diperintahkan agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Bukanlah kita beribadah dengan bertujuan untuk riya, sum'ah, takabbur, ujub, sombong dan sebagainya. Contoh beribadah karena riya itu adalah dengan menunjukkan segala amal ibadah kepada manusia lainnya dengan bertujuan untuk mendapatkan segala kehormatan, segala puji-pujian, kemewahan dan sebagainya. Semoga kita semua di akhir zaman ini, di penghujung zaman ini, hendaklah berhati-hati di dalam masalah ini yang sangat kritikal pada hari ini. Karena Allah Subhanahu wa taala sesekali tidak mau disekutukan ibadah kita dengan segala sesuatu apapun. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tiada Tuhan selain Allah. Allah tidak berserikat. Karena itulah kita wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Karena jikalau kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka ditakutkan kita akan menyembah atau beribadah kepada Tuhan yang lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan agar kita dapat mengetahui dan akan segala sifat-sifat dan asma-asma dan juga perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Apa akan jadinya jikalau kita menyembah sedangkan yang kita sembah itu belum kita kenali asma dan sifat-sifat zatnya serta sifat wajib dan mustahil baginya. Karena kadang-kadang seseorang itu telah pun mengiktikadkan segala sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadah yang demikian bisa membuat kita akan menjadi sia-sia belaka. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini dapat memberikan kita manfaat bagi dunia dan akhirat, bagi keluarga kita, untuk orang tua kita. Kita doakan semoga kita mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.